Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di kelas sejarah peminatan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi baru di bab 2 dengan judul Sejarah sebagai Ilmu. Sebelum kita mulai pembahasan mengenai sejarah sebagai ilmu, kita harus tahu dulu apa sih ilmu itu. Apa yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan, lalu apa bedanya dengan pengetahuan, apakah beda atau sama. Nah, maka dari itu kita cari tahu dulu penjelasan mengenai ilmu atau ilmu pengetahuan dan juga pengetahuan. Yang pertama, ternyata ilmu pengetahuan dengan pengetahuan itu berbeda. Pengetahuan itu apa? Pengetahuan itu adalah sesuatu yang didapatkan dari pengalaman. Dari pengalaman sehari-hari yang kita alami, yang kita rasakan, yang kita lakukan, itu menjadi pengetahuan kita. Sebagai contoh, misalkan kita berkunjung ke ibu kota Jakarta. Kita merasa kepanasan di Jakarta. Wah, ini panas sekali. Sepertinya orang-orang akan merasa gerah ketika suasana di Jakarta seperti ini. Nah, itu kan pengalaman apa yang dirasakan oleh orang tersebut, apa yang kemudian dialami oleh orang tersebut, didasarkan pada apa yang dialaminya. Tapi pengalaman ini tidak bisa dijadikan suatu pembenaran. Artinya satu orang ini bisa saja menyebutkan bahwa Jakarta itu panas, tapi orang lain yang misalkan tinggal di daerah yang lebih panas daripada Jakarta bisa saja menyebutkan bahwa udara di Jakarta itu sejuk. Maka dari itu pengetahuan itu tidak dapat dibuktikan kebenarannya karena hanya didasarkan pada pengalaman pribadi yang dilakukan tanpa proses berpikir lebih jauh lagi atau berpikir panjang, seperti itu. Nah, selanjutnya ilmu pengetahuan. Berbeda dengan pengetahuan, ilmu pengetahuan ini adalah sesuatu yang sudah teruji. Artinya, dia bukan hanya berdasarkan pada pengalaman yang dilakukan oleh orang tersebut saja, tapi ada proses-proses tertentu yang mengikuti ilmu pengetahuan ini. Jadi, si ilmu pengetahuan ini memiliki proses yang sistematis dengan mengikuti kaidah-kaidah tertentu. Jadi ada syarat-syaratnya. Kalau misalkan ilmu pengetahuan tidak hanya didasarkan pada pengalaman saja, tapi ada kaidah-kaidah atau aturan-aturan tertentu sehingga suatu hal itu dikatakan atau dikategorikan sebagai ilmu pengetahuan. Nah, kaidah atau aturan-aturan yang mengkategorikan sesuatu masuk ke dalam ilmu pengetahuan itu apa saja? Yang pertama adalah sesuatu itu harus sistematis. Yang kedua, sesuatu itu harus koheren. Koheren itu apa? Koheren itu adalah taat kepada asas atau taat kepada peraturan. Karena tadi ilmu pengetahuan itu adalah sesuatu yang memiliki aturan atau kaidah-kaidah tertentu. Yang ketiga, valid. Valid itu kalau misalkan dalam bahasa kita mungkin sahih, teruji kebenarannya. Seperti itu. Selanjutnya, kaidah ilmu pengetahuan ada reliable. Reliable itu adalah dapat dipercaya. Karena ketika kita mempelajari ilmu pengetahuan, mengajarkan ilmu pengetahuan, sesuatu itu harus dapat dipercaya untuk bisa diajarkan dan mengajarkan.
Selanjutnya adalah akurat atau tepat sasaran. Kemudian ada objektif, benar-benar ada atau benar-benar terjadi. Kemudian mempunyai hukum dan dalil. Dan ada generalisasinya. Generalisasi di sini maksudnya dapat ditarik kesimpulan atau ada pandangan umum terhadap sesuatu tersebut. Dan yang terakhir adalah ilmu pengetahuan. Salah satu kaidahnya adalah dapat memprediksi masa depan. Nah, ini pembahasan tentang apa sih pengetahuan dan juga ilmu pengetahuan itu, perbedaannya seperti apa, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu sejarah sebagai ilmu. Mungkin ada beberapa di antara kalian yang berpikir, Bu, kenapa sekarang sejarah dikategorikan sebagai ilmu? Kan sejarah itu mempelajari peristiwa-peristiwa yang sudah lalu. Harusnya kita bergerak ke depan, melihat ke depan. Apa fungsi sejarah? Kenapa sejarah harus dipelajari? Dan terutama, kenapa sejarah dikategorikan sebagai ilmu yang pada dasarnya itu sudah lampau, sudah terjadi? Kenapa sih harus dipelajari? Seperti itu. Nah, di sini kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang tadi Ibu kemukakan agar tidak menjadi penasaran kenapa sejarah masuk atau dikategorikan sebagai ilmu. Begini, yang pertama, sesuatu dikategorikan sebagai ilmu itu ada syaratnya. Syarat sesuatu itu dikategorikan atau dikatakan sebagai ilmu. Dalam hal ini khususnya sejarah. Yang pertama, syaratnya adalah mempunyai metode penelitian. Jadi, sejarah seperti halnya ilmu lainnya, seperti ilmu-ilmu eksak, biologi, fisika, kimia, punya metode penelitian. Metode penelitiannya apa saja? Metode penelitiannya yang pertama ada heuristik atau pencarian sumber. Yang kedua ada kritik. Yang ketiga ada interpretasi. Dan yang terakhir ada historiografi atau penulisan sejarah. Jadi, syarat pertama sesuatu itu dikatakan atau dikategorikan sebagai ilmu, dia harus mempunyai metode penelitian. Nah, sejarah ini punya metode penelitiannya sendiri. Yang pertama ada heuristik atau pencarian sumber, yang ketiga ada kritik, memilah dan memilih apakah sumber yang dicari di tahap awal itu sudah bisa dikatakan sebagai sumber yang valid atau misalkan dapat dipercaya. Yang ketiga ada interpretasi, membangun pemahaman-pemahaman sejarah berdasarkan sumber-sumber yang telah ditemukan dan juga dipilih. Dan yang terakhir ada historiografi atau penulisan sejarah, seperti itu. Nah, untuk syarat yang kedua, sesuatu dikatakan atau dikategorikan sebagai ilmu harus memiliki objek.
Objek itu apa? Objek itu yang ditelitinya, yang akan nanti diceritakannya, yang akan nanti dikajinya. Objek dari sejarah adalah manusia. Manusia dalam ruang dan waktu, seperti dibahas di pembahasan-pembahasan sebelumnya. Jadi, yang diteliti oleh sejarah, yang dikaji oleh sejarah, yang dipelajari oleh mata pelajaran atau ilmu sejarah ini adalah manusia dengan segala macam tingkah lakunya, dengan segala macam pengalaman-pengalamannya dan lain sebagainya, itu masuk ke dalam objek kajian sejarah. Nah, selain daripada manusia ini sebagai objek dari penelitian sejarah, manusia di dalam sejarah juga berfungsi sebagai subjek sejarah. Artinya, dia yang dikaji, dia juga yang mengkaji, yang nantinya menceritakan, memberitahukan kepada yang lainnya tentang hasil kajiannya, seperti itu. Nah, ini pembahasan tentang sejarah sebagai ilmu. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk sesuatu itu dikategorikan sebagai ilmu. Syarat yang pertama adalah dia harus mempunyai metode penelitian, dan syarat yang kedua adalah dia harus mempunyai objek kajian. Dalam hal ini objek kajiannya adalah manusia untuk ilmu sejarah sendiri. Nah, masih berkisar pada pembahasan tentang sejarah sebagai ilmu, ternyata karena objek kajian sejarah adalah manusia, dan manusia juga berlaku sebagai subjek dari sejarah, ilmu sejarah ini dikategorikan sebagai ilmu humaniora. Ilmu humaniora ini apa? Ilmu humaniora adalah ilmu yang membahas tentang manusia atau mengkaji tentang manusia, seperti itu. Nah, sejarah disebut juga ilmu empiris. Atau dalam bahasa Yunani disebut empiria. Ilmu empiris atau empiria itu apa? Jadi, ilmu ini didasarkan pada pembahasan-pembahasan tentang pengalaman. Dalam hal ini adalah pengalaman manusia sebagai objek kajian sejarah. Biasanya, pengalaman-pengalaman manusia yang dikaji di dalam ilmu sejarah tercetak dalam bentuk dokumen atau tertulis maupun yang tidak tertulis. Yang tidak tertulis itu seperti apa? Seperti misalkan cerita-cerita dari saksi sejarah, atau misalkan kesaksian langsung dari orang yang terlibat dalam peristiwa sejarah, maupun yang menjadi saksi atau yang melihat bagaimana peristiwa sejarah tersebut berlangsung. Nah, sebenarnya
dikategorikannya sejarah sebagai ilmu, masih ada beberapa pihak yang sanksi atau masih ada yang kurang percaya kok sejarah bisa dikategorikan atau dikatakan sebagai ilmu dan harus dipelajari bahkan di sekolah-sekolah seperti sekarang di SMA. Karena menurut beberapa pihak yang cocok atau misalkan yang boleh dikategorikan sebagai ilmu itu adalah yang tadi, yang ada yang objek kajiannya jelas, terus mempunyai metode penelitian. Selain itu, banyak pihak yang berpendapat bahwa ilmu alamlah yang lebih pantas dikategorikan sebagai ilmu. Nah, maka dari itu, di sini akan diperlihatkan bagaimana perbedaan ilmu alam dengan sejarah. Ilmu alam yang dimaksud di sini seperti biologi, fisika, dan kimia yang dikatakan pasti, katanya perhitungan-perhitungannya, hukum-hukumnya, dalil-dalilnya, dan ada generalisasinya. Perbedaan antara ilmu-ilmu alam dengan ilmu sejarah yang pertama adalah bahwa ilmu alam ini percobaannya dapat diulang. Ulang. Misalkan untuk percobaan membakar suatu benda atau misalkan membedah hewan, itu dapat dilakukan berulang-ulang. Kalau misalkan ada kesalahan, itu dapat diperbaiki. Berbeda dengan sejarah. Sejarah itu tidak dapat diulang. Artinya, peristiwa sejarah hanya terjadi sekali. Misalkan, contohnya adalah peristiwa pembacaan teks proklamasi oleh Presiden Indonesia yang pertama, Bung Karno, dan ditemani oleh wakilnya Muhammad Hatta pada kemerdekaan 17 Agustus tahun 1945. Mungkin pembacaannya bisa diulang, tapi tempat, waktu, terus juga saksi atau misalkan hadirin yang hadir itu tidak bisa direka ulang karena waktunya juga berbeda, kondisinya dan keadaan serta hal-hal lainnya itu berbeda. Makanya sejarah itu tidak dapat diulang, tidak ada percobaan di dalam sejarah. Perbedaan yang kedua, ilmu-ilmu alam ini menggunakan fakta alam. Sedangkan ilmu sejarah menggunakan fakta manusia. Nah, inilah yang mendasari kenapa ilmu-ilmu alam ini hukum-hukumnya pasti. Sedangkan sejarah, generalisasi atau hukumnya itu tidak pasti. Kenapa? Karena alam itu benda mati. Yang diteliti adalah benda. Meskipun pada dasarnya hewan dan juga tumbuhan itu adalah makhluk hidup, tapi tetap itu benda mati yang ditelitinya tidak berpikir seperti manusia, tidak mengalami perubahan dalam kehidupan seperti manusia, seperti itu. Maka dari itu, fakta manusia itu tidak pasti karena mengalami perubahan, karena manusia itu berpikir, punya akal, dan akan ada perkembangan dalam kehidupannya. Itulah yang mengakibatkan ilmu alam ini ada hukum dan dalil pastinya, sedangkan sejarah itu hukum dan dalilnya tidak pasti. Mungkin ada yang sama di dalam sejarah, ada yang berulang di dalam sejarah, tapi bukan peristiwanya, bukan kemudian peristiwa sejarah tersebut, tapi polanya yang berubah, polanya yang berulang maksudnya. Pola yang berulang itu seperti apa? Jadi pola yang berulang itu seperti misalnya
Pada tahun 1998, Presiden Soeharto diturunkan dari kedudukannya sebagai Presiden Republik Indonesia, salah satunya karena kekuatan mahasiswa pada waktu itu yang mendemo besar-besaran kepada Presiden Soeharto untuk turun dari kedudukannya. Nah, ternyata peristiwa itu pernah terjadi pada zaman kekuasaan Presiden Soekarno. Presiden Soekarno juga turun dari kedudukannya sebagai presiden, itu salah satunya karena kekuatan mahasiswa. Mahasiswa juga melakukan demo kepada Presiden Soekarno, menuntut Presiden Soekarno untuk turun dari kedudukannya sebagai presiden. Nah, itu bukan peristiwa sejarahnya yang berulang, karena waktunya beda, ruangnya beda, terus aktor-aktor sejarahnya berbeda, masalahnya berbeda, tapi polanya yang berulang. Cara Soekarno dan Soeharto turun dari kedudukannya salah satunya karena kekuatan mahasiswa yang mendemo untuk presiden tersebut turun dari jabatannya. Seperti itu. Nah, ini pembahasan tentang sejarah sebagai ilmu. Selanjutnya, kita akan melakukan pembahasan tentang sejarah sebagai peristiwa. Sejarah sebagai peristiwa ini memiliki dua sifat. Sifat yang pertama adalah objektif. Objektif itu apa? Objektif itu adalah benar-benar terjadi. Jadi, suatu peristiwa yang dikategorikan sebagai peristiwa sejarah itu harus yang benar-benar terjadi, bukan kemudian peristiwa yang hoax atau peristiwa hayalan atau imajinasi semata. Sifat yang kedua dari sejarah sebagai peristiwa adalah unik. Unik di sini karena tadi peristiwa sejarah hanya terjadi satu kali, tidak dapat dilakukan percobaan, tidak dapat berulang. Unik dan satu kalinya peristiwa sejarah yang terjadi ini disebut Ain Malik. Sedangkan objektif disebut Histoire Realit. Nah, ini sifat-sifat dari peristiwa yang dapat dikategorikan sebagai peristiwa sejarah. Nah, selain dari dua ini, ada juga yang lainnya, yaitu penting. Penting di sini, jadi tidak semua peristiwa dapat dikategorikan atau dimasukkan sebagai peristiwa sejarah. Misalkan, ada terjadi kecelakaannya besar. Kalau misalkan kecelakaan atau peristiwa tersebut ternyata tidak penting, tidak berpengaruh, tidak berpengaruh terhadap kehidupan orang banyak, tidak berpengaruh terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, tidak berpengaruh kepada nusa dan bangsa, itu tidak dapat dikategorikan sebagai peristiwa bersejarah atau dikategorikan sebagai peristiwa sejarah, seperti itu. Jadi, peristiwa sejarah ini harus penting untuk kehidupan orang banyak, kehidupan nusa dan bangsa, terus juga perkembangan baik itu ilmu pengetahuan, teknologi, dan lain sebagainya. Ingat ya, jadi sejarah sebagai peristiwa ada sifatnya. Sifat yang pertama adalah objektif, artinya benar-benar terjadi. Peristiwa itu ada data dan faktanya, bukan hanya hayalan atau imajinasi atau hoax semata. Jadi harus dapat dibuktikan kebenarannya bahwa peristiwa itu benar-benar terjadi.
Yang kedua adalah unik. Peristiwa itu hanya terjadi sekali, tidak berulang. Yang ketiga adalah penting. Penting di sini artinya tadi, jadi berpengaruh terhadap kehidupan orang banyak, berpengaruh terhadap nusa, bangsa, dan juga agama, terus juga berpengaruh terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan lain sebagainya yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Jadi kalau misalkan peristiwa-peristiwa yang kecil maupun yang besar, tapi tidak ada kaitannya dengan hal-hal tersebut, itu tidak dikategorikan sebagai peristiwa sejarah. Selanjutnya, ada sejarah sebagai kisah. Sejarah sebagai kisah itu seperti apa? Jadi, yang dimaksud sejarah sebagai kisah itu tidak sama dengan dongeng atau novel ya. Tidak sama dengan dongeng atau novel. Memang kadang dongeng atau novel ini ada beberapa yang menceritakan tentang peristiwa sejarah, tapi itu tidak dapat diuji kebenarannya, tidak dapat dipercaya karena kadang tokoh-tokohnya juga fiksi dan lain sebagainya. Kenapa sejarah sebagai kisah tidak sama dengan dongeng atau novel? Karena sejarah sebagai kisah ini adalah hasil penelitian dari sejarawan. Peristiwa sejarah yang dikisahkan itu dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, data dan faktanya pun ada. Jadi tidak sembarangan sekarang kita mengkisahkan peristiwa sejarah. Bu, ini katanya ada dongeng atau novel tentang sejarah. Kita tidak tahu dongeng atau novel itu apakah mungkin rekaan atau bukan. Maka dari itu dongeng atau novel tidak dikategorikan sebagai sejarah, sebagai kisah. Karena tadi tidak jelas apakah itu benar atau tidak, dan itu bukan merupakan hasil penelitian dari sejarawan. Nah, seperti yang dikatakan sebelumnya, meskipun sejarah bisa dikisahkan peristiwa-peristiwanya, tapi harus didasarkan pada data dan fakta sejarah. Jadi ketika diceritakan, ketika dikisahkan peristiwa sejarah tersebut harus ada data dan faktanya. Sehingga peristiwa tersebut masuk dalam kategori sejarah sebagai kisah. Nah, yang terakhir ada sejarah sebagai seni. Sejarah sebagai seni ini berkaitan dengan cara penyampaian. Jadi ada seorang tokoh sejarah yang beranggapan bahwa sejarah itu kaku, sejarah itu bosan, sejarah itu kering. Maka dari itu, ketika sejarawan menyampaikan peristiwa sejarah, itu harus menggunakan seni. Seni dalam menyampaikan peristiwa sejarah yang terjadi supaya tidak kering, supaya tidak membosankan, itu harus melibatkan imajinasi.
emosi, dan sifat-sifat emosional lainnya. Agar peristiwa sejarah ini bisa hidup, karena biar bagaimanapun sejarawan ini merupakan agen yang mengetahui bagaimana peristiwa sejarah tersebut terjadi, bagaimana peristiwa sejarah tersebut berlangsung. Maka dari itu, untuk menarik minat orang-orang agar bisa mengetahui sejarah harus disampaikan dengan penyampaian yang menggunakan seni dalam penyampaiannya, seperti memasukkan unsur imajinasi dan emosi. Tapi ketika misalkan seorang sejarawan menyampaikan sejarah sebagai seni, artinya ada seni dalam menyampaikan peristiwa sejarah ini, itu harus, maksudnya tidak boleh meninggalkan kaidah-kaidah ilmiah. Tetap harus didasarkan pada metodenya. Tetap juga harus didasarkan pada data dan fakta yang ada. Sebagai sumber kajian di dalam sejarah. Jadi tidak kemudian misalkan untuk membangun emosi pembaca, untuk membangun emosi pendengar, si sejarawan ini menghilangkan ini, itu tidak boleh, karena tadi sejarah itu ilmu, bukan dongeng atau novel yang hanya menguras emosi saja, tapi seni. Yang dimaksud di sini adalah bagaimana kemudian sejarawan menghidupkan peristiwa-peristiwa sejarah agar tidak kering, agar tidak membosankan, hanya berkutat pada angka, hanya berkutat pada data, tapi ada unsur emosinya juga, ada unsur imajinasi yang kemudian menyertai peristiwa sejarah yang disampaikan tersebut. Nah, materi kali ini dicukupkan sekian. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan di grup WA kelasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.